Ya, selamat pagi teman-teman di Blockers. Selamat bertemu lagi di studio di Moha Blog Channel. Nah, teman-teman sekalian, kami mengucapkan selamat Hari Raya Kurban. Ikhlas berkurban kepada semua saja. Nah, di studio saya bersama Mas Walcid Budi Lestarianto dari Federasi Serikat Buruh Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman DIY. Makanan dan minuman. Nah, saya memang mengundang Mas Walcid untuk berbicara dan mengenai pendapatnya terkait ini loh. Kita kan dulu pernah ribut-ribut soal cukai tembakau. Nah, perkembangannya gimana sih? Karena informasinya bahwa per 1 Februari 2022 cukai tembakau naik menjadi 12,5%. Artinya apa? Bahwa semua sudah kita prediksi, sudah diprediksi bahwa ketika cukai tembakau naik, maka akan ada ikutan atau dampak yang muncul dari ekosistem tembakau, baik dari hulu sampai dengan hilir, baik termasuk juga petani, produsen rokok, sampai user atau pengguna rokok. Termasuk data yang saya punya itu bahwa peredaran rokok ilegal itu naik 8-10%. Jadi sekitar hampir 26 sampai dengan 28 miliar batang rokok ilegal. Kan lumayan. Nah, kemudian juga bagaimana petani. Nah, sekarang saya akan tanya kepada Mas Walcid gitu. Mas, ini kan Menteri Keuangan sudah mengumumkan itu tanggal 1 Februari ada kenaikan cukai tembakau sekitar 12,5%. Nah, pertanyaan saya tuh, emang kita masih perlu Mas menaikkan cukai tembakau itu? Iya. Yang pertama, matur nuwun Mas. Ya. Ini dari undang ini spesial ngobrolin soal ekosistem pertembakauan. Soal cukai tembakau ini kan apa ya? Kalau dilihat dari apa niatnya gitu ya, kalau kita lihat dari regulasinya itu kan harapannya itu kan bagus dalam rangka pembatasan, juga meningkatkan pendapatan negara dan sebagainya, termasuk mengurangi tingkat konsumsi untuk perokok pemula dan sebagainya. Itu bagus lah. Hanya kemudian kan terkait kenaikan ini kan sejak awal itu kan pasti Menteri Keuangan ini dalam rangka supaya ketika harga jual tinggi gitu, perokok pemula itu kan juga akan mempertimbangkan untuk mengkonsumsi gitu ya, kan awalnya seperti itu. Hanya kan kalau soal perokok pemula itu kan kita juga belum tahu apakah itu signifikan dan sebagainya. Yang jelas selalu kita ikuti ya mulai dari sejak peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnya juga. Walaupun kami juga selalu juga menyikapi rencana kenaikan tersebut gitu. Karena gini Mas, seolah-olah hanya akan ditimpakan kepada ekosistem pertembakauan soal penerimaan gitu. Ya tahun lalu betul 12,5% gitu ya kenaikan, dan ini sudah bergulir gitu. Dan ini sudah berjalan ya waktu ya, sudah setengah tahun gitu. 12,5% itu kalau boleh saya cerita sedikit Mas. Iya. Itu kan untuk ada golongan tertentu ya, golongan tinggi gitu. Itu lebih kepada rokok golongan SKM, sigaret kretek mesin. Oh, yang dibuat oleh mesin. Yang dibuat oleh mesin, SPM, sigaret kretek mesin yang
lebih kepada yang memproduksi itu mesin gitu ya, itu 12,5. Nah kemudian kan ada layer satu lagi namanya itu SKT, sigaret kretek tangan, yang itu lebih pada padat karya, tenaga kerja banyak. Itu juga ikut naik, hanya nilainya tidak sampai 2 digit, maksimal di golongan tertinggi itu sekitar 4,5% ya. Nah menurut kami sih walaupun berat itu, karena bagi kami pekerja itu kan harapannya kalau yang untuk sektor SKT ini, karena itu menyangkut anggota kami yang terbesar di sektor itu, pasti tetap kami setiap tahun menyuarakan jangan ada kenaikan di layer tersebut. Maka kalau Mas Dwi nanya, perlu kan cukai naik? Kalau buat kami dari sudut kami ya, kalau bisa ya jangan naik gitu. Kan gitu. Karena ini solusi soal ketika nanti berdampak kepada tenaga kerja juga saya belum tahu di pemerintah lain kan gitu kan. Itu juga kami tidak pernah diajak ngobrol, diajak diskusi. Kalau misalnya akan ada kenaikan cukai nilai sekian, itu berdampak seperti apa kepada ekosistem pertumbuhan khususnya yang di sektor tenaga kerjaan misalnya, kan gitu. Nah itu yang membuat kami itu kan kemudian angka-angka ini kan hanya sekedar target penerimaan untuk di tahun depan gitu. Nah kalau kami diajak diskusi, diajak monggo lah silakan, kalau misalnya untuk yang bukan SKT gitu ya, silakan mau naik berapa persen. Tapi kan ada buruhnya juga. Iya, tapi kan itu tidak terlalu signifikan dan menurut kami itu tetap harus ada ukurannya juga. Jadi gini Mas, naik sekian persen itu ukurannya apa tuh? Oh, ini gini, saya mau perjelas saja bahwa dalam pengamatan Mas Wajid ada SKT, kelompok SKT, sigaret kretek tangan, yang mendaya gunakan. Teman-teman buruhnya itu semua dari tangan para buruh banyak gitu. Itu naik 4,5% lah. Nah pertanyaan saya, dampaknya ada kerasa nggak itu kalau naik 4,5%? 4,5% itu kira-kira berdampak apa lah? Iya, ini kan tadi saya cerita ini paruh waktu, artinya 6 bulan berjalan itu setelah penerapan tarif kenaikan cukai. Nah sebenarnya tarif kenaikan cukai ini juga berdampak pada yang namanya harga jual eceran. HJI-nya juga ikut naik. Nah, Mas Dwi tahu sendiri yang namanya SKT itu, sigaret kretek tangan, yang mungkin 10-20 tahun yang lalu favorit sekali ini, kan gitu, favoritnya teman-teman penikmat rokok gitu ya. Nah, seiring waktu perkembangan juga kita tidak bisa menolak ya, artinya ada perkembangan teknologi, ada mesin rokok, perkembangan dan sebagainya, kemudian tingkat konsumsi itu bergeser Mas, seiring waktu, artinya ini orang lebih pada ada perubahan dari yang dulu SKT kemudian pindah ke SKM. Nah, itu saja sudah berdampak begitu kan. Apalagi dengan kenaikan ini. Itu artinya akan lebih tidak kompetitif. Permintaan rokok di pasaran jadi semakin berkurang. Berkurang yang sektor yang SKT. Iya. Gitu. Jadi ya kami tetap berharap untuk di tahun depan. Kalau tahun ini angkanya 4,5%, oke lah kita masih mampu bergerak gitu, artinya masih bisa gitu.
ya berilah kesempatan gitu loh Mas. Walaupun abot, walaupun apa bahasa Jawanya itu abot gitu loh. Karena gini, ya ini sudah ditutup mau gimana? Kita kemarin nolak juga bisa-bisa gitu. Berapa sih jumlah buruh di SKT? Kalau di Jogja sendiri ini kan kita ngomong di Jogja ya, di anggota di PGR TMM DIY itu ada kurang lebih sekitar 5.000 Oke, 5.000 orang. Oke. Iya. 5.000 orang, kemudian dengan mungkin tahu nggak jumlah produksi yang di SKT untuk DIY berapa Mas? Berapa batang? Berapa ratus ribu batang? Ya miliar batang. Miliar batang berapa? Sekitar ya? Sekitar kira-kira lah. Karena di dalam nasional itu dalam catatan saya produksi untuk 320,1 miliar batang. Iya. Itu nasional. Nah kalau Jogja itu kira-kira berapa persen ya Mas? Jadi gini Mas, Jogja itu kan penghasil nomor 3. Nomor 3 secara nasional, yang pertama memang Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian DIY baru Jawa Barat. Terus selanjutnya kan ada di Sumatera Utara, dan sebagainya. Artinya di nomor 3. Kalau nilai pastinya berapa batang gitu. Kira-kira berapa persen DIY menyumbang pada produksi rokok nasional? 5%, 10%? Sekitar 10% ya? Wah, ya memang 300. Wih, banyak loh, 30 miliar. Iya. Oke, sekarang saya ke pertanyaan lebih masuk lagi begini. Boleh nggak kalau saya tanya, siapakah yang diuntungkan ketika cukai ini dinaikkan? Dalam pandangan Mas Wajid sebagai federasi buruh, apakah buruh diuntungkan atau pengusahanya diuntungkan atau siapa yang petaninya atau apanya Mas? Iya, kalau ngomong soal siapa yang untung gitu ya. Siapa yang diuntungkan itu? Ya kalau dari sisi bisnis apa ya? Bukan dari sisi bisnis, dari sisi penerimaan ya pasti negara ya untung kan. Ya negara lah pasti dalam penerimaan cukai ya. Gitu kan. Kemudian kan ya kalau soal apa bagi teman-teman pengusaha juga ya bisa dikatakan untung juga, justru enggak juga. Karena begini Mas, kalau komponen satu ngomong soal harga aja ya, itu taruhlah harganya rokok itu misalnya 10.000, itu 70% sendiri sudah masuk negara. Dalam bentuk cukai dan pajak dan lainnya itu. Negara itu yang untung. 70% itu sudah. Jadi kalau rokok 10.000, 7.000 sudah masuk negara. Nah, cukainya. Yang dikelola oleh IHT, Industri Hasil Tembakau, dan ekosistem itu kan kemudian 30% ini. Tinggal 30% itu untuk HPP tembakau, cetak bungkusnya, bayar tenaganya. Petani juga termasuk pembelian itu. Iya, pembelian tembakau. Pembelian tembakau dan petani. Itu. Nah, itu disuruh berbagi 30% itu. Siapa yang pintar? Nah, maka kemudian kan nah di 30% ini sendiri tarik ulurnya luar biasa. Dari saudara saya kita di petani tembakau itu juga harapannya tidak ada penurunan harga jual pembelian. Kemudian teman-teman dari anggota kami kalau bisa jangan sampai ada penurunan produksi maupun hak sampai dengan misalnya penurunan pengurangan karyawan misalnya. Kan begitu lah. Ya. Tapi di sisi lain ya pasar ini kan kemudian apalagi sekarang komoditasnya jadi lebih banyak ada rokok-rokok yang tanpa tembakau. Misalnya saya bukan rokok sih itu yang penting berasap atau semua kayak gitu. Yang itu juga mempengaruhi pasar teman-teman gitu kan. Nah pengusaha kan kemudian ya tetap boleh untung. Maksud kami begini ya. Negara bisa jalan, industri pengusaha ini ya sama aku minimal buruh kalau petani ini ya so. Jangan sampai yang dua jalan yang dua
diminta untuk menerima kenyataan itu kan kan gitu kan, jadi nggak bagus gitu loh. Nah, uniknya memang industri ini yang paling menurut kami regulasinya, aturannya itu rumit gitu loh. Artinya regulasi atau tata niaganya atau semuanya juga menjadi rumit ya. menjadi rumit karena kan sektor lain saya mungkin kurang tahu, tapi sektor lain itu kan tidak ada regulasi yang mengatur produksi harus berapa, kamu harus target tebus cukainya berapa dan sebagainya. Nah, di kami itu kan kebetulan kalau ngomong soal tenaga kerjaan itu kan mesti ada perundingan, ada di tingkat perusahaan. Ini sudah tarik ulurnya jadi luar biasa Mas, karena gini, begitu tahun depan cukai naik, kami mesti berunding dengan perusahaan manajemen PPY. Pasti permintaan pertama kami, nah iso tidak ada pengurangan hak maupun pengurangan jumlah karyawan. Begitu. Nah, padahal ini kan sebenarnya bukan kemudian, ya kita tahu lah, orang bilo-bilo pengusaha, tapi ini kan bukan karena pengusaha sing aglek tadi, tapi karena peraturan pemerintah sing kudu yang harus ya, jadi diikuti gitu loh. Kan tadi Mas Wajid memang agak sulit karena memang ternyata regulasi dan tata niaga tembakau memang terlihat memang rumit ya, karena dalam industri tembakau saja ada beberapa kementerian yang terlibat ya. Kementerian Perdagangan, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kesehatan, jangan lupa Mas. Satu lagi ya. Ini aturan ini bukan hanya soal cukai. Oke. Untuk peredaran saja. Itu juga ada aturan untuk tidak kemudian dijual bawah umur. Itu kita sepakat. Itu untuk mengkonsumsi aja yang namanya peraturan pemerintah nomor PP 109 itu. Untuk itu yang mengeluarkan siapa? Kesehatan. Ya. Tenaga kerja. Terus kemudian ada turunannya Perda KTR di daerah-daerah itu khusus mengatur konsumsi. Terus kaitannya tadi asli menyampaikan peredaran rokok ilegal dan sebagainya. Itu industri hasil tembakau itu aturannya sampai tingkat seperti itu. Wes dibatasi peredaran, konsumsi, isih disikat cukainya kan gitu kan itu bahasane. Nah, kadang-kadang kan saya kalau diminta ngomong pentingan orang kan gitu. Loh, nah industrinya ini aman, anggota kami itu kan juga untuk menuntut sebuah kesejahteraan itu kan jadi mudah. Ini kan industrinya baik terancam dan kita tidak membantu untuk penyelamatan sawah ladangnya. Memang iso kita selamat, industrinya ras selamat. Kan orang iso kudu selamat bersama-sama. Jadi punya ketergantungan yang sangat kuat ya antara petani, industri dan user, buruh, kemudian sama pengguna. Betul. Itu tata niaga yang ada, kalau sepengetahuan Mas Wajid yang ngurusi masalah rokok dan tembakau itu tadi kesehatan, lewat itu PP nomor kemudian tenaga kerja juga ada. Kalau tenaga kerjaan tidak sih. Lebih ke buruh, buruh pabrik ya, buruh tembakau itu yang mengatur tenaga. Termasuk dana bagi hasil cukai yang mengatur siapa? Kalau dana hasil bagi cukai itu kan dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan yang mengatur dana bagi hasil cukai tembakau. Cuma menetapkan Kementerian Keuangan menetapkan tentang hari cukainya. Betul. Kalau industri perdagangannya yang untuk industrinya, perdagangan, Kementerian Perdagangan itu yang tata niaga perdagangannya, tata niaga rokok itu hasil tembakau itu, atau dia Kementerian Perdagangan masih ikut di dalam mengatur soal perdagangan tembakau nggak? Enggak sih Mas. Rokok kan PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang ngatur. Yang ngatur itu Menteri Keuangan. Iya. Oh gitu ya. Nah, Kementerian Perdagangan akan berfungsi di mana? Itu dia. Itu dia. Dulu itu kan ada namanya kayak peta jalan roadmap gitu ya. Tahun berapa itu? 2012 lah itu.
itu yang punya indeks perindustrian perdagangan kayak gitu. Roadmap-nya tembakau. Ya. Perdagangan tembakau. Ya. Termasuk hulu hilirnya ini. Hulu hilirnya ini kan gitu. Nah, hanya waktu itu yang sepengetahuan saya karena saya tidak terlalu ini itu digugat oleh kelompok anti tembakau gitu. Untuk sampai kemudian itu kalah di Mahkamah Agung. Nah sampai sekarang roadmap itu nggak ada. Gitu loh. Dan kayaknya nggak ada yang niat mau bikin gitu loh. Jadi yang saya kami itu minta itu. Jadi misalnya pun gitu. Cukai naik sekian persen itu karena apa? Kemudian berdampak apa? Nah, solusi kenapa 4,5%? Kenapa 4,5%? Kemudian ini berdampak apa? Terus solusi atas dampak itu nggak ada. Nggak. Keterangannya nggak ada. Nggak ada. Nah, karena dan Kementerian Keuangan juga nggak muncul kali. Karena sepele. Tidak membuka. Nggak bisa ngobrol buruh itu. Iya, buruh yang ada ngobrol. Ya, baik. Iya. Dan itu kan kemudian ketika ini berdampak dan sesuatunya solusinya orang mas. Maka kita itu sebenarnya minta bahwa mapping jelas. Mau naik 12,5 itu atas apa kemudian ketika nanti berdampak dan sebagainya itu kan kita juga ngerti. Kan gitu. Ya, kalau dalam catatan saya sih yang simpel saja ketika dia naik 12,5% maka penerimaannya targetnya menjadi 205,68 triliun gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ada satu lagi ulasan di media ketika menaikkan cukai rokok, pemerintah bermaksud mengendalikan ini dan catatan saya mengendalikan peredaran dan produksi rokok. Nah, ini kan saya agak berpikir itu. Jadi tujuannya itu mengendalikan. Jadi misalnya kalau produksinya 320,1 miliar batang dicoba dikendalikan sehingga hanya menjadi 310 miliar batang gitu loh. Nah, dengan demikian otomatis akan terjadi di tahun 2002 itu akan ada penerimaan sekitar 194 triliun. Nah, pertanyaan saya yang mendasar, kenapa rokok itu harus dikendalikan, Mas? Nah, menurut pendengar kita kenapa pemerintah mau mengendalikan rokok itu gitu loh? Iya, sebatas saya tahu Mas. Nggak apa-apa. Nah, itu kan ini kan soal ada kaitannya dengan kesehatan dan sebagainya, kemudian terkait dampak asap rokok yang berbahaya dan sebagainya. Maka kalau kita lihat dulu itu kan harus dikendalikan lah, peredaran rokok harus dikendalikan produksi dulu tahun berapa itu rokok dapat menyebabkan apa, kemudian dilanjut ada rokok membunuhmu dan sebagainya. Nah, itu bagian dari mengendalikan, kayaknya seperti itu. Termasuk kenaikan cukai dan sebagainya, kayaknya seperti itu. Nah, bagi kami itu sebenarnya dari teman-teman pekerja, sebenarnya kalau ini pun toh mau nanti akan kalau ada roadmapnya itu kan jelas, misalnya di tahun berapa sih dari pengendalian itu kemudian rokok tidak ada lagi misalnya gitu. Terus kemudian persiapan ini piye dan sebagainya, itu bahasa buruh ya kami itu dan sebagainya. Jangan hanya yang diajak ngomong kesehatan kan gitu. Kesehatan tahu apa sih kan itu soal ketenagakerjaan yang kami ini gitu. Dan nggak pernah kalau misalnya kita ajak ngobrol bareng itu nggak pernah mau gitu loh. Padahal ini kan urusannya bersama gitu loh. Nah, boleh solusi bersama. Maka kemudian kalau awal tadi Mas Dwi menyampaikan perlu nggak? Kalau saya nggak perlu. Karena nggak ada keterbukaan soal angka rolas 12,5%, 12,5% pengendaliannya ngopo. Kita nggak pernah diajak ngobrol. Kita bagian dari ekosistem pertambakan ini, sing bergantung pada sektor industri hasil tembakau ini, nggak pernah diajak ngobrol baik oleh Menteri Keuangan maupun oleh Kementerian Kesehatan. Kan gitu. Apapun mau naik, tolak. Saya cuma gitu. Tapi pertanyaan terakhir ini, bukan pertanyaan terakhir, jadi saya akan bertanya gini, kalau menurut panjenengan adil nggak kenaikan cukai rokok ini bagi petani, kemudian bagi buruh, terutama dari buruh lah, adil nggak?
Kalau tadi kan kita perlu apa tidak, gitu yang perlu kita lihat. Terus kita bisa melihat bagaimana roadnya lah tata niaga tembakau itu. Nah sekarang pertanyaannya dari menurut pandangan panjenengan sebagai serikat buruh tembakau, pekerja di pabrik rokok itu, kalau ada kenaikan ini adil apa tidak? Karena kan pemerintah mengimbangi dengan kenaikan dana bagi hasil cukai tembakau. Iya. Saya jawab soal hasil bagi cukai. Ya, Karena hasil bagi cukai kemarin kan 2 tahun ini ya. Ya. PMK berapa itu 206 sama yang sekarang 215. Ini kan lebih kepada negara ingin memberikan stimulan atau karena dampak COVID gitu ya. Yang sebelumnya belum ada. Saya nggak tahu untuk yang selanjutnya akan seperti apa. 2 tahun ini memang ada sekitar 50% untuk kesejahteraan sosial, salah satunya untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk bekerja, petani, sektor industri hasil tembakau. Kemudian ada satu lagi namanya itu bantuan langsung tunai kepada mereka yang terdampak, baik itu petani maupun pekerja pabrik rokok. Dari 50% itu komposisinya ya sekitar 20-30 gitu lah. Nah itu kan karena kaitannya dengan pemulihan ekonomi, kaitannya terdampak COVID. Saya nggak tahu misalnya tahun depan apakah masih sama seperti itu atau tidak. Dan tahun-tahun sebelumnya juga belum ada yang seperti itu. Dan kita itu mau jalur ada. Ini kan soal keseimbangan, gitu loh. Nah soal keseimbangan artinya kita itu berjuang dan sebagainya, hasil juga itu kemudian bisa juga menyasar ke kami dan sebagainya. Kan gitu. Nah kemudian gitu loh. Itu juga bagian dari kamu kan sudah tak kasih hasil bagi, ngapain kamu nolak-nolak kenaikan kan gitu kan? Ini rasa sebanding mas. Rasa sebanding. Loh, sekarang gini mas, begitu ada rencana saja, itu keresahannya itu sudah luar biasa. Karena apa mas? Sing iso ditawar itu raw material dan cost tenaga. Itu yang bisa ditawar. Loh, sekarang apa cukai boleh ditawar? Padahal kan 70% sendiri mas. Emang Ya. boleh kan gitu. Ini naik 12,5%, boleh nggak 10% aja? Kan gitu kan enggak. Dan itu 70% sendiri dan 30% itu akhirnya kan yang kemudian bernegosiasi di 30% kuwi. Iya. Dan 30% ini raw material kalau Baik. kan gitu. Ya. Nah adilkah ya ora adil. Wong 70% diambil negara kok kan gitu. Ya kita hanya dikasih 2% hasil bagi juga kan 2% ya? Hasil 2% ya? Oh. hasil baginya kan 2%. Iki apa mas? Oke baik. Guyonan no. Kan tadi kadang-kadang makan Adil ya? iya naik. Ya itu tolak wae. Kan gitu. Baik, teman-teman sekalian, tidak terasa 25 menit sudah kita berbicara, tapi masih ada banyak permasalahan cukai tembakau yang belum kita ungkap. Tapi sementara saya bisa ngambil kesimpulan sementara beginilah. Pemerintah menaikkan cukai tembakau di tahun 2022 ini sebesar 12,5%. Artinya memiliki berbagai konsekuensi. Dan untuk sigaret kretek tangan yang memiliki tenaga kerja langsung para pekerja itu naik 4,5%. Nah artinya apa? Itu memiliki dampak. Dampaknya pada ekosistem tembakau, di mana kita memiliki dalam catatan saya ada 2,6 juta petani tembakau yang akan terkena dampaknya. Dampaknya ya artinya penurunan pembelian produksi, kemudian harganya menjadi pembelian produksi oleh industri karena harga cukainya naik. Satu. Kemudian yang kedua adalah ada satu statement yang saya baca di sebuah media nasional bahwa tujuan pemerintah menaikkan cukai tembakau adalah untuk mengendalikan jumlah konsumsi rokok yang ada di Indonesia, di negara kita ini. Kita dalam data itu ada sekitar 75 juta orang perokok di Indonesia.
Dan produksi yang dimiliki adalah sekitar 320,1 miliar batang per tahun yang diproduksi oleh industri rokok. Dan ini mau diturun. Alasannya adalah karena jumlah kematian akibat rokok itu sebesar 14,7%. Nah, ini mungkin salah satu alternatif mungkin, tapi melihat dari datanya pemerintah membuat ini sebagai bagian dari campaign kenapa menaikkan harga cukai dan kenapa mengendalikan peredaran rokok. Tapi pertanyaannya apakah itu sudah adil bagi komunitas yang ada di dunia pertembakauan? Karena menurut Mas Waljit bahwa satu batang rokok itu 70% isinya cukai dan 30% itu yang dibagi-bagi ke semua sektor yang ada di komunitas tembakau yang berwujud dana bagi hasil cukai tembakau. Dan ini menurutnya masih kurang adil karena persentasenya masih kecil. Kemudian dana bagi hasil cukai tembakau itu juga diberikan langsung kepada para buruh. Saya sempat diundang untuk menyaksikan bagaimana para buruh menerima dana bagi hasil cukai tembakau. Ada keluhan dari seorang petani yang mengatakan bahwa dana bagi hasil cukai tembakau belum bisa dipakai untuk dana menjadi dana talangan produksi tembakau. Ini juga jadi persoalan tersendiri. Dan yang ketiga adalah yang menjadi sangat penting adalah perlu Mas Waljit menggarisbawahi perlu adanya roadmap tentang perjalanan industri tembakau dari hulu sampai hilir sehingga semua menjadi jelas. Kemudian keputusan-keputusan yang diambil apa naik 4,5% apa 12% itu juga semua pihak dalam komunitas itu harus diajak rembukan sehingga semua menjadi jelas untuk apa, peruntukannya bagaimana, hak dan kewajibannya di mana. Teman-teman sekalian, ini sebetulnya masih banyak nih, dan catatan saya juga masih banyak yang harus belum lagi soal peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal itu hampir 8,10% dari jumlah rokok peredaran rokok yang ada di Indonesia. Dan ini kemungkinan akan semakin meningkat ya Mas Waljit ya. Pasti akan meningkat karena kenaikan cukai tembakau itu. Nah, kemudian kemungkinan juga petani juga memiliki kecenderungan untuk menjual tembakaunya langsung kepada user itu karena mereka melinting TV mungkin dan harganya lebih relatif lebih mahal ya, lebih mahal. Kemudian juga para produsen rokok ilegal. Nah, baik teman-teman, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Kita akan ngobrol panjang mengenai, kita masih mengawal terus tentang perkembangan cukai tembakau. Salam.